Masih sedikit ya yang hadir ya. Oke, kita mulai aja ya langsung ya. Oke, ya padahal saya sengaja ini ya, sengaja tak telatin dikit gitu mulainya ya, tapi ya ini ternyata. Oke, eee, oke ada 3 pertanyaan ya, saya belum jawab, ya sambil ini ya. Oke, pertanyaan pertama ya, intinya, ini saya sudah jawab ya dari Gus D ya. Saya ingin bertanya mengenai embedded system. Nah ini ya, jadinya, kapan milih, apa namanya, Wemos dan Arduino atau AVR gitu kan ya. Jadinya, masing-masing ya tergantung library-nya support di mana gitu kan ya. Jadinya kan kalau di Arduino IDE itu, kalau kita klik example gitu kan, ini apa namanya, eee, ada yang untuk semua, ada yang untuk ini. Jadinya ketika kita pilih di board Arduino IDE itu, eee, library tersebut tidak di-support di ini ya, di, eee, perangkat tersebut tidak muncul ya library-nya, berarti ya jangan pakai microcontroller itu gitu ya, sana. Nah, di sini tapi, ada fundamental yang kita perlukan kapan kita nanti misalnya kan nanti kita bahas tentang, software serial juga gitu ya. Software serial itu, ini ya, apa namanya, sering tidak dibahas dalam, apa namanya, silabus IoT di kampus lain gitu ya misalnya. Padahal itu penting banget gitu ya di sana tuh. Ya, ini software serial itu apa gitu, nanti saya jelasin lebih detailnya, pas pertemuan ISP32 itu gitu ya. Apa namanya, ya kurang lebih dia bisa menghubungkan Arduino dengan ESP8266 dan sebagainya gitu ya, ataupun ESP32. Karena, apa namanya, ESP8266 dan ESP32 itu kan punya kelebihan masing-masing itu ada WiFi dan kalau ESP32 ada bonusnya yaitu, ini ya, apa namanya, bonusnya, ada Bluetooth gitu ya sana. Jadinya banyak sekali kombinasi yang bisa kita kerjakan di sana, gitu. Nah, ya kalau misalnya semua digital gitu ya, digital dan disupport oleh ESP32 dan kita ingin Bluetooth ya langsung aja pakai ESP32. Kalau kita misalnya pakai kamera dan, apa namanya, ada sensor lain yang ingin ditambahkan ya bisa pakai ESP32 juga gitu misalnya di sana. Kalau misalnya sensornya itu digital, tapi kalau sensornya itu analog gimana gitu ya. Kalau analog dan input analognya cuma satu, bisa pakai ESP32 ataupun, Wemos ataupun, ini ya ESP8266 bisa. Nah, tapi kalau misalnya, apa namanya, dia arahnya itu, lebih, misalnya berbasis SPI atau, I2C gitu ya misalnya, itu, bisa dia, ini ya, menggunakan software serial aja nanti gitu, supaya lebih, pasti bisa jalan gitu ya sana. Oke, itu ya. Jadinya seperti itu ya. Jadi semua tergantung komunikasi data. Nah, tapi kita kalau IoT kita perlu komunikasi data gitu ya, karena, namanya juga Internet of Things gitu ya, dengan pengecualian, apa namanya, teknologi jarak jauh yang lainnya seperti yang kita bahas di sini adalah, ini ya, apa namanya, NRF ya, di pertemuan kali ini. Minggu depan kita bahas LoRa ya, itu di videonya sudah ada di sini bisa dilihat ya. Jadinya itu nggak internet tapi masih masuk IoT, dari segi publikasi gitu ya sana. Jadinya itu sangat menarik, belum ada yang ngangkat topik NRF ataupun LoRa, nanti kalau misalnya ada yang pengen itu, bisa hubungi, Pak Andi gitu ya, saya siap jadi pembimbing keduanya aja gitu. Karena kalau untuk, komunikasi fokusnya di komunikasi data benar-benar gitu ya sana, ya itu jadinya ya. Itu ini bisa nanti pakai NRF itu mengukur misalnya, delay ya, PDR ya, paket delivery ratio dan throughput-nya gitu misalnya bisa kita ukur. Ya jadinya supaya, TA-nya Pak Andi nggak semuanya misalnya pakai simulator gitu, ada yang beneran gitu kan ya misalnya seperti itu ya. Itu saya siap, jadi pembimbing duanya di sana gitu ya, misalnya itu kalau untuk yang menggunakan itu ya.
Oke, itu ya, ini untuk topiknya kalau misalnya menggunakan elektronik dan buzzer keduanya itu, ini ya, digital jadinya bisa langsung gunakan WMOS dan lain-lain gitu ya. Bisa langsung gunakan WMOS dan lain-lain. Tapi, kita pertimbangkan juga kenapa harus pakai WMOS kalau misalnya tidak ada, koneksi internet. Jadinya, kalau WMOS dan lain-lain itu kan, ini ya, apa namanya, logikanya kita mengaksesnya dari jarak jauh misalnya, apa namanya, dari HP dan sebagainya gitu. Jadi, monitornya kira-kira untuk apa gitu juga kita harus, pertimbangkan dan, ketika misalnya di apa, ujian TA gitu juga kenapa nggak ditambahkan monitor gitu juga bisa kita, perjuangkan di sana gitu kan ya. Karena, apa namanya, alatnya ini bukan untuk kita harus sering-sering ke sana gitu kan. Misalnya kita, dengan dikonekkan ke handphone gitu banyak sekali keuntungannya di sana. Apalagi berbasis web juga kita bisa, ini ya, aktifkan, Google Chrome notification-nya atau, apa namanya, itu kan ya ininya per situs bisa kita membuat notifikasi berbasis, cookies gitu ya yang ada di webnya. Jadinya banyak sekali yang bisa dilakukan dan handphone relatif hal yang sering kita bawa sehingga lebih efektif di sana gitu ya. Jadinya kalau misalnya untuk monitor tidak kita bahas di IoT secara spesifik karena menurut saya tidak terlalu spesifik di IoT sebenarnya, itu lebih ke, elektronika gitu ya di sana tuh dan juga kita tidak ada perlu ini, ya jadinya targetnya saya di sini utama itu kalian semua paham, bagaimana menghubungkan perangkat ke IoT, terus bisa membuat komunikasi datanya, terus, bisa menghubungkan ke antar muka, yaitu, di sini web aja gitu ya nanti ya, seperti itu sementara ya. Oke, jadi seperti itu. Jadinya kalau misalnya, tampilan itu ada LCD ya, terus ada juga, OLED, LED ya. Saya nggak hafal singkatan, mohon di-googling ya. Kalau OLED ya, ada, ininya ya, apa, shield-nya gitu ya di webMOS, jadi tinggal tancap langsung, bisa gitu. Tapi, sekali lagi, ini juga, apa namanya, jadinya IoT itu kalau dijadikan TA susahnya apa gitu, kita kita akan dipertanyakan ini juga ya, dipertanyakan, SOP-nya ya, Standard Operation Procedure, bagaimana menggunakan alat yang kita buat gitu. Kalau misalnya ada monitor, kapan kita melihat monitor itu juga kita harus pertimbangkan. Jadinya kita harus kalau ketika kita memutuskan mau membuat monitor itu kita harus, ini mempertimbangkan betul-betul beneran nggak perlu monitor gitu. Kalau misalnya perlu, SOP-nya gimana? Kapan orang itu melihat monitor tersebut dan bukan mengeceknya dari handphone atau apanya gitu misalnya gitu ya. Misalnya menggunakan monitor karena, kita ingin membatasi aksesnya hanya untuk orang yang lewat atau itu tidak untuk umum sehingga, akses internetnya kita batasi gitu. Misalnya apa namanya, menggunakan monitor karena itu untuk pengunjung umum yang pengen misalnya mengecek suhu badannya gitu ya di sana misalnya kan, kalau misalnya itu kita suruh, pengunjung yang bebas itu akses lewat handphone gitu misalnya kan berarti lama-lama ada pengunjung yang hacker gitu misalnya seperti itu, ini sehingga kita batasi akses internetnya hanya untuk orang toko misalnya gitu dan ini ya, monitornya emang untuk pengunjung gitu misalnya ya. Ininya sana juga, kita harus perjelas ini untuk siapa gitu misalnya ya, banyak sekali yang bisa kita buat di sana gitu. Oke, 3 termasuk pertanyaan saya. Tadi yang nanya baru satu orang ya, dia termasuk jawabannya berarti satu pertanyaan aja gitu ya di sana ya. Oke, jadinya, ini mohon yang lain juga nanya, termasuk yang kemarin nanya ini ya, yang nanya tentang, apa namanya, sensor untuk mendeteksi bau itu tolong di-posting di sini karena kalau pertanyaan via WA saya tidak akan tambahin nilainya gitu, termasuk pertanyaan yang sangat bagus kemarin itu gitu ya. Itu mohon di-posting lagi di sini supaya saya bisa, menjawab di sini ya itu. Oke, jadinya mohon pertanyaan kalau ini termasuk pertanyaan yang sudah advance ya, advance karena yang nanya juga sudah ngambil TA gitu. Jadinya kalian, silakan tanya pertanyaan yang seumum mungkin gitu ya, seumum mungkin, pasti saya jawab, pertanyaan apapun pasti saya jawab gitu ya di sini ya, begitu. Ya tapi, kalau misalnya pertanyaan yang menyangkut materi yang akan kita bahas gitu ya, saya tunda dulu jawabannya gitu ya karena, pasti akan di ini ya, pasti akan
dibahas kemudian. Kalau saya bahas duluan, itu, ini ya, tidak efisien proses pengajarannya, begitu ya, kurang lebih. Oke, itu kira-kira ya. Oke, itu jadi di sini, wireless sensor network gitu ya, wireless sensor network. Ya, saya sambil ini saya jelasin, sambil nunggu ada pertanyaan saya ini ya. Di WSN ini apa gitu ya, apa bedanya dengan IoT? Jadinya, WSN Embed System Sensor and Transducer itu, bagian dari IoT gitu ya, bagian dari IoT. Jadi, apa namanya, saya tidak terlalu bahas detail tentang jaringan karena itu mata kuliahnya beda, ya. Jadi kalau yang seperti ini nih, kalau udah bahasnya seperti ini, ada jaraknya ya, ada jaraknya, ada arahnya, sorry, directed graph seperti ini, itu berarti bukan internet ya, bukan internet. Karena kalau internet yang berbasis WiFi gitu misalnya ya, itu ada access point dan semua melalui bolak-balik dari access point tersebut kan gitu ya. Ya, yang seperti ini, yang seperti apa ya, yang berbasis NRF ataupun berbasis LoRa gitu. Apa bedanya NRF dan LoRa? Jaraknya gitu ya, jaraknya. Jadinya, apa namanya, kalau NRF ya sekitar, apa namanya, ya deket-deket 1 kilo gitu ya. Itu kalau misalnya, LoRa bisa sampai 10 kilo ya. Jadinya kapan kita menggunakan NRF dan LoRa gitu ya, misalnya kita memasang, perangkat itu di kampung yang tidak ada, ini pedesaan yang tidak ada internetnya gitu. Apakah kita, memasang IndiHome di sana gitu? Ya enggak lah gitu ya. Tapi kita bisa menggunakan NRF atau LoRa. Kalau NRF harganya murah meriah ya, NRF tuh harganya murah meriah cuma belasan ribu ya, 14.000 dapat gitu. Jadinya, LoRa pasti jatuhnya lebih murah daripada NRF, belum tentu gitu. Kita bisa, beli NRF yang banyak gitu ya, dan kita bisa membuat jaringan yang sama menyambung menjadi satu gitu misalnya ya. Bisa, tapi kalau misalnya LoRa 10 kalinya gitu ya, 150 ribuan gitu ya modalnya. Itu pun untuk satu perangkat gitu kan ya, satu perangkat jadinya, itu. Tapi bedanya 10 kilo dia gitu ya. Itu. Nah, di sana ya jadinya sepertinya ini kan, kalau kalian zaman dulu mungkin ada yang sudah pernah nonton TA yang bimbingannya Pak Andi gitu kan, ada yang ini ya, apa, Manet ya, Panet gitu kan. Ada jaringannya seperti ini gitu ya, tetangga mana milih atau sini 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 gitu. Nah, bisa kita realisasikan hal tersebut menggunakan, NRF gitu ya, NRF. Nah, seperti itu. Ya ya jadinya wireless sensor network itu ada sebelum teknologi IoT dan sekarang menjadi bagian dari teknologi IoT ya. Dan juga kalau misalnya, apa namanya, WSN itu diangkat dari segi internet itu juga bisa gitu ya, misalnya untuk peramalan cuaca seluruh dunia gitu misalnya. Cara itu juga bisa menggunakan dari, antar backbone gitu ya, antar backbone dari internetnya gitu kan ya. Itu teori dari internet kan, saya lupa mata kuliah apa gitu kan ya, saya nggak tahu mata kuliah apa, saya nggak baca silabus semua mata kuliah. Ya, tapi kan, itu ya misalnya kenapa, ini, apa namanya, YouTube itu cenderung ini ya, apa namanya, ini juga saya biar biar ada variasi saya cerita yang mungkin menarik bagi kalian gitu kan ya. Kenapa banyak video yang view-nya banyak di YouTube, tetapi tidak masuk trending gitu ya. Misalnya itu ya. Kalau saya pikir ya kalau ini belum tentu benar tebaan saya gitu kan ya. Jadinya yang masuk trending itu video-video yang, banyak orang yang nontonnya barengan gitu ya, nontonnya barengan. Ya, jadinya misalnya ada viewer-nya tinggi tapi, yang nonton video lain yang sama-sama masuk trending itu sedikit gitu ya misalnya. Jadi kalau dibikin diagram Venn itu ada satu video yang penontonnya banyak tapi, tidak orang yang nonton video tersebut tidak barengan dengan nonton video-video lain yang juga trending. Sehingga, akan dipilih video yang mungkin viewer-nya tidak sebanyak yang rame itu, tetapi, apa namanya, dia masuk dalam, satu jaringan penonton gitu ya. Jadi penontonnya misalnya, ada 15 YouTuber yang ditonton oleh, grup orang yang
sama gitu. Misalnya ada 1.000 orang dan ada 15 YouTuber dan ke 1.000 orangnya gitu, rata-rata menonton 15 orang tersebut. Terus ada, eee, satu YouTuber lainnya yang misalnya, ini ya, apa namanya, eee, ditonton oleh 500 orang gitu ya misalnya yang, eee, apa namanya, tidak menonton 15 yang lain tersebut gitu. Jadi yang dipilih masuk trending adalah yang mungkin viewer-nya tidak sebanyak 500 tapi, masuk dalam 1.000 orang tersebut gitu, misalnya gitu ya. Jadi seperti itu juga masuk dalam konsep WSN juga gitu ya di sana juga. Apa namanya, itu supaya, video tersebut bisa ditaruh di, satu jaringan juga gitu ya misalnya, seperti itu. Ya, ini satu ini kan, ini ya, ISP itu kan dapat keuntungan dari, ini ya, proksi juga gitu kan ya, proksi. Jadinya apa namanya, diharapkan ini juga saya jelasin di big data biasanya gitu, diharapkan semua orang mengakses hal yang sama gitu ya, seperti itu. Sehingga, apa namanya, tidak sebenarnya tidak mengakses internet, tapi, mengakses, ini ya, apa namanya, data offline yang ada di jaringan yang sama gitu kan ya, seperti itu dalam, konsep ini gitu ya. Nah, begitu pula dalam perancangan WSN ini gitu ya, bagaimana mengefektifkan, suatu jaringan tersebut ya, dibikin satu arah gitu ya. Ketika ini ada jarak yang jauh gitu ya, ada jarak yang, apa namanya, paling dekat dengan tempat menyimpan data gitu kan ya. Jadinya kan nggak mungkin semua data itu disimpan di masing-masing perangkat juga, tapi bisa dioper-oper sampai ke tujuan, ya seperti itu. Jadinya, kita harus, ini menentukan lokasi yang pas juga supaya semua data bisa koleksi, sekaligus dengan arah yang sama gitu ya di sana. Nah ini, apa hubungannya misalnya kalau kita mau melakukan apa namanya, ini ya perancangan apa namanya, jaringan WSN berbasis itu ya untuk yang seluruh dunia gitu misalnya ya, ini, apa namanya, bisa kita kumpulkan di jaringan tertentu baru di-upload sekalian gitu misalnya itu, banyak sekali yang dilakukan seperti itu gitu ya. Itu jadinya, tidak mesti kalau pakai LoRa nggak pakai internet lagi gitu misalnya ya. Jadinya, karena sebagian sensor diletakkan di daerah yang akses internetnya susah gitu, berarti bisa kita kumpulkan berbasis peer to peer ya, berbasis tetangga gitu. Ya, peer to peer torrent beda lagi gitu ya, beda lagi. Tapi di sini tujuannya ini misalnya di sini satu, datanya di sini jadi 2, di sini jadi 3, 4, 5, 6. Jadi ini semua jadi ketika nyampe sini sudah ketiga data ini masuk di sini gitu ya, baru nyambung ke sini gitu, seperti itu ya. Itu. Ya, begitu pula cara kerja kurang lebih, menyimpan, ini ya, konten misalnya YouTube dan lain-lain gitu kan ya, seperti itu. Ya. Itu jadinya, di sana kemiripan ini ya, apa namanya, WSN dengan, konten multimedia seperti itu, ya, gitu ya. Jadinya itu misalnya di sini WSN untuk ini ya, apa namanya, pengukuran cuaca gitu langsung sambil jalan ini dikumpulin dan langsung dibandingkan di sini atau bisa sambil ini dibuat kesimpulan baru nyampe sini. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya itu ya. Itu salah satu di ini ya, penelitian saya juga ada yang seperti itu, sambil jalan sambil dibandingkan gitu ya sana. Artinya itu, online processing juga masuknya gitu ya, gitu. Ini ya ketika nyampe sana sudah terkompresi gitu ya misalnya di sana. Ya, selisihnya aja yang dicatat. Jadinya, misalnya cara mengirim data itu juga bisa jadi TA tersendiri gitu ya. Sebenarnya, banyak sekali topik IoT ini yang, bisa kita kembangkan gitu ya. Misalnya metode, apa namanya, kompresi data sampai di sini sehingga sampai sini tuh bukan data semua ini, tapi kesimpulan gitu ya misalnya. Misalnya daerah sini lebih dingin daripada daerah ini, tapi yang paling dingin adalah di sini gitu misalnya gitu. Bisa langsung kesimpulannya di sini sehingga di sini beban komputasinya ringan seperti itu ya. Karena, apa namanya, kalau kita misalnya menggunakan ESP32 gitu misalnya ataupun, Arduino Uno gitu ya, misalnya, banyak sekali masih ada ruang komputasinya gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan WeMOS ya mungkin maksimal yang bisa dilakukan adalah mengirim ini ya,
dengan data kecil. Tapi ada juga Wemos yang ini ya, yang Pro gitu ya, yang memorinya lebih gede, yaitu 16 megabyte. 16 megabyte itu udah besar gitu ya. Yang lainnya cuma 4 megabyte gitu ya sana ya. Gitu. Ya, jadinya kalau zaman saya SMA itu masih pakai disket ya. Pakai disket yang isinya 1,4 megabyte. Kalau sekarang kalian mungkin dikasih flash disk 2 giga tuh udah kecil gitu kan ya, kecil tapi 2 giga tuh udah dulu sultan gitu modelnya. Dulu punya kuliahan tuh punya flash disk 256 megabyte gitu sudah wah hebat gitu ya. Gitu. Ya seperti itu jadinya beda-beda ya generasi. Ya. Jadinya kalau apa namanya ukuran memori yang kecil itu masih relevan di IoT karena misalnya kalau kita ngirim data teks gitu ya berupa input sensor tuh yang komunikasi data yang digunakan sedikit. Jadinya apa namanya kadang lebih efektif menggunakan NRF gitu daripada memasang ini ya, memasang apa namanya memasang suatu ini ya, suatu apa namanya akses point WiFi di sana gitu, misalnya ya. Tapi kalau misalnya gini, misalnya nanti yang ini ya, yang saya mau kerjakan di KLU juga untuk irigasi tetes di lahan kering gitu ya, yang kemarin saya sempat umumin di sini itu, kalau itu akan menggunakan router gitu ya, router tapi nggak usah ngakses internet. Jadinya kalau kita menggunakan router WiFi itu nggak mesti ada internetnya gitu ya, nggak mesti. Tapi kalau misalnya semua ada banyak sensor di daerah yang berdekatan gitu ya, berdekatan kita bisa pakai router gitu ya, wireless router untuk misalnya menghubungkan semua data tersebut. Karena kalau jaraknya dekat, untuk apa kita masang NRF satu-satu gitu ya. Itu juga kenapa Piconet gitu atau apa namanya jaringan Bluetooth atau Zigbee gitu ya. Zigbee itu sudah tidak populer lagi atau sudah hampir punah gitu ya. Ya karena ini ya apa namanya jaraknya pendek dan ujungnya lebih murah menggunakan router gitu ya, router. Ya, seperti itu. Jadinya yang sekarang masih berbasis perangkat ke perangkat itu hanya ini yang jarak jauh yang mungkin 1 kiloan gitu ya seperti itu. Jadinya itu saat itulah kita menggunakan NRF gitu ketika jaraknya jauh gitu ya. Jauh ya lebih dari ini ya apa namanya seperti itu ya, lebih dari 10 meter gitu. Kalau Bluetooth kan cuma 10 meter gitu ya. 10 meter itu pun sangat rawan terhadap gangguan. Coba kalian misalnya kalau ada yang punya Bluetooth earphone gitu kan ya, taruh di kamar, pintunya ditutup, kalian dengar di luar pasti ada gangguan juga gitu. Ini 10 meter tuh tidak efektif juga gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya apa namanya? Itu juga kenapa Zigbee itu punah gitu ya. Kecuali mungkin Zigbee itu digunakan ini ya untuk yang benar-benar pingin secure gitu ya, tidak batas. Karena kalau Bluetooth itu kan kelebihan di security-nya itu adalah dia harus pairing gitu ya, harus pairing. Beda dengan WiFi yang asal dapat SSID sama password-nya ya bisa masuk gitu, relatif kan seperti itu ya. Jadi banyak juga faktor security di sana, tapi banyak juga penanganannya. Kalau saya lebih support kalau di jarak yang dekat dan banyak itu pakai access point. Jadinya itu semua bisa diperdebatkan gitu ya. Jadinya segala keputusan itu sebenarnya nggak ada yang pasti, nggak ada ilmu pasti. Jadinya semua bisa diperdebatkan gitu. Yang penting ada referensinya juga gitu ya. Ini juga contoh-contohnya banyak di sini ya, misalnya untuk militer geofencing, misalnya untuk pipa gas gitu ya. Ini kalau apa namanya ini ya, kalau misalnya di sini kan kita kalau gas itu beli ini ya, beli tabung gas gitu kan ya, kita masang sendiri sebenarnya gitu kan ya. Tapi kalau misalnya waktu saya kuliah di Jepang dulu itu tabung gasnya ada di luar rumah dan itu milik ini ya, milik apa namanya perusahaan gasnya gitu ya, perusahaan gasnya. Ya, itu jadinya apa namanya tiap sebulan sekali ada petugas datang untuk ngisi ulang ini ya gasnya gitu ya. Nah kekurangannya apa ya harus ada saluran gas dari luar rumah sampai ke dalam rumah gitu ya sana itu. Nah tapi kelebihannya apa kalau meledak ya luar rumah gitu bukan dalam rumah. Dan yang
mengisi gas ya orang yang sudah profesional gitu ya, di sana bedanya itu. Nah di sana, bisa dipasang IoT juga untuk mendeteksi kebocoran apa tidak gitu ya, sepertinya itu ya, tuh. Jadinya, itu bedanya, tapi itu karena ini ya, kalau misalnya Indonesia mau diterapin itu sudah terlambat gitu ya, sudah terlambat, ya karena harus bongkar rumah semua gitu kan ya, seperti itu, kurang lebih ya. Kadang-kadang minyak tanah yang dulu ini ya, itu, ya. Seperti itu juga ya banyak ini ya. Ya untuk ini ya, healthcare gitu misalnya, kalau rumah sakit gitu misalnya ya. Di WSN ini ya itu ya, kalau misalnya menggunakan WiFi gitu ya, tinggal ini ya, dibuat segmentasinya gitu, router ini mengatasi, lantai apa gitu misalnya seperti itu ya. Jadinya, apa ya, kalau saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Andi gitu misalnya ya, boleh juga misalnya ini ya, apa namanya, TA-nya itu tentang ini ya, tentang misalnya perancangan sistem IoT skala besar gitu, tapi nggak beneran dibuat, itu juga boleh sebenarnya misalnya kalau kalian ada ide seperti itu gitu misalnya ya. Jadi itu bisa menggunakan simulasi juga gitu misalnya. Simulasi tapi alatnya dibuat satu sebagai perwakilan, itu juga bisa gitu ya, misalnya itu. Ya tapi yang utama adalah desainnya gitu misalnya, itu juga boleh gitu ya misalnya. Ya, misalnya untuk rumah sakit yang 6 lantai gitu misalnya, terus tapi harus memahami juga, mana urgensinya gitu misalnya. Misalnya ada, 1 lantai yang untuk pasien Covid gitu misalnya, 1 lantai untuk pasien yang penyakit ringan gitu misalnya, gimana misalnya model komunikasi datanya gitu misalnya sana ya, itu. Untuk perangkat IoT-nya gitu misalnya tuh, banyak sekali sebenarnya topik TA yang bisa di, sana ya. Jadinya itu banyak sekali ini. Landslide detection ya ini ya. Jadinya, ini juga saya lagi ada penelitian untuk ini ya, deteksi gempa gitu ya, deteksi gempa murah meriah maunya gitu ya, berbasis LoRa juga gitu, pakai sensor ini ya, piezoelektrik gitu ya misalnya ya, sana juga ya. Jadinya, sensor getarnya dipasang di 3 tempat gitu ya, kalau ada getaran yang mengalir. Nah, di sini pemrogramannya susahnya di mana, ya pemrogramannya harus mendeteksi urutan getaran gitu ya. Kalau urutan getaran apakah di atas duluan apa di bawah duluan gitu, jadi polanya itu harus dibaca gitu. Nah, itu penelitian salah satu yang saya lakukan dengan ini ya, apa namanya, dosen elektro juga gitu ya, ini, yang masih keluarga juga dengan saya gitu ya, kebetulan gitu ininya, seperti itu, sedang saya lakukan ya gitu. Ya, selain yang irigasi tetes juga gitu ya, itu dengan dosen, ini ya, pertanian dan ini, ya, itu seperti itu ya, jadinya banyak sekali. Kalau misalnya ada yang tertarik dengan deteksi ini juga bisa kalian, submit MBKM, bisa hubungi saya juga misalnya gitu ya. Kalau ini lokasinya nggak di mana-mana ya, di rumah masing-masing. Saya maunya, ini pakai sudah jalan sebagian tapi nggak memuaskan hasilnya gitu ya. Jadinya, karena ini pengen nyoba di berbagai jenis tanah gitu ya, itu juga salah satunya yang bikin gini ya, belum ada hibah yang lolos jadinya belum ada dana untuk beli berbagai macam jenis tanah gitu kan ya. Karena tiap tanah kan ini ya beda-beda, apa namanya, ketahanan terhadap airnya gitu. Jadinya coba disiram tiap ini TA-nya juga bisa dipecah jadinya bisa membuat sistem penyiraman otomatis, terus juga bisa dibandingkan dengan yang ada tanamannya sama nggak ada tanamannya, apakah benar kalau ada tanaman itu lebih ini gitu ya, seperti itu. Loh, ini lupa dibayar kayaknya ya, lupa dibayar jadinya, apa namanya, sudah mau habis gini ya. Oke, itu barangkali ya. Jadinya jika ada yang tertarik dengan deteksi tanah longsor itu bisa hubungi saya juga ya, lagi 10 menit waktunya kayaknya lupa diperpanjang ininya sehingga mau habis ya, itu. Ini mohon mohon saya dengan sangat bertanya di sini gitu ya, apa sih susahnya bikin pertanyaan gitu kan ya. Ini pertanyaan seumum-umumnya silakan gitu ya, nggak usah yang sehebat pertanyaan ini kan sudah pertanyaan yang, ini ya, sudah yang advance gitu ya. Advance jadinya, apa namanya, boleh pertanyaan yang seumum-umum mungkin, "Ada masalah gini kira-kira solusi IoT-nya gimana ya?" Gitu. Ya,
bisa ditanyakan seperti itu ya. Itu. Kalau misalnya, malu bertanya, boleh bertanya dengan menggunakan guest juga gitu ya, sebagai tamu juga boleh gitu. Nanti bisa tinggal bisikkan, WA via WA, apa namanya, siapa gininya gitu ya, siapa, apa namanya, nama dan NIM-nya, "Oh saya yang nanya di jam sekian sekian sekian," gitu, misalnya gitu. Bisa juga seperti itu. Oke, itu barangkali ya. Oke, ada pertanyaan sampai sana? Ya. Oke, jadinya, ini ya, apa namanya, minggu lalu ini ya, nggak sempat kita karena cuaca juga gitu ya. Apa namanya, minggu ini, ini ya, hari Kamis saya akan di kampus, jadinya jika ada yang tertarik silakan, ini ya, ke kampus ya. Oke. Sambil nunggu pertanyaan saya ini ya, saya akses SIA dulu ya, stop share. Oke ya, saya buka link absen dulu. Ya, kalau ada pertanyaan langsung ya lewat chat ataupun ini ya. Ya, 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 oke, itu, eee, ini absensinya ya, silakan diisi presensinya gitu ya. Sering saya bilang presensi nggak nyambung gitu ya. Absen absen. Absen itu padahal ketidakhadiran gitu kan, tapi bener kok nyatet yang tidak hadir gitu kan. Ya, kalau mencatat yang hadir otomatis mencatat yang tidak hadir juga kan benar juga ya logikanya gitu. Bilang ini, gitu ya sini. Oke, itu ya silakan ya. Oke, Eli sekali lagi saya minta dengan sangat ini ada yang nanya di sini, saya baru senang tadi lihat ada 3 ternyata 3-nya itu saya dan balasan dari oke, ya intinya baru 1 pertanyaan gitu kan ya, seperti itu. Ya, ya, seperti itu ya. Oke, oke serius nggak ada yang bertanya? Ya. Ini banyak ya di sini ya, water quality monitoring banyak sekali yang bisa dibuat. Mmm. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan sekian ya. Link absennya ini ya, buru-buru di copy paste kalau misalnya belum sempat dicatat ya. Oke, kalau gitu sekian, terima kasih. Saya ingatkan lagi sekali mohon forum diskusinya diisi pertanyaan ya. Baik Pak, makasih.